Haleluya semuanya, kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi. Sebentar kita dengar sedikit sharing. Sebelumnya mari kita bersama dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat berkat Tuhan pada hari ini. Kami mau mendengarkan arahan untuk kemajuan dan pertumbuhan pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kuasa itu tidak bisa dihilangkan. Kita perlu garis bawahi bahwa gereja harus melayani dengan kuasa. Memang kasih harus ada, tetapi kuasa juga tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diganti, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ulangi lagi, gereja memang harus mengajarkan dan menekankan kasih. Harus mengasihi karena Allah adalah kasih. Kalau tidak ada kasih, maka tidak ada tanda-tanda bahwa Allah itu hadir dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita. Kasih harus tetap ada dan ditingkatkan dan jangan hilang. Tetapi kuasa itu tidak bisa diganti oleh kasih. Saya ulangi lagi, kuasa tidak bisa diganti oleh kasih. Tuhan kita Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa. Kuasa harus tetap ada. Kasih memang harus tetap ada, tetapi kuasa juga harus tetap ada. Ada sesuatu yang aneh apabila gereja punya kuasa, tanda bahwa Allah ada, tetapi kuasanya tidak ada. Harusnya ketika kasih bertambah-tambah, kuasa Tuhan juga harus bertambah-tambah. Karena yang membuat itu ada adalah Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan itu ada, itu karena Tuhan sudah menjamah kita, melawat kita, sehingga kasih kita kepada kasih Tuhan, kepada Tuhan adalah kasih yang mengejar, kasih agape, begitu dia. Nah, kuasa juga demikian. Kuasa ada itu karena kehadiran Tuhan. Kuasa harus tetap diperjuangkan. Kuasa harus tetap diperjuangkan. Upayakan supaya pelayanan kita disertai dengan kuasa Tuhan. Musik kita, penyanyi kita, khotbah kita, semua yang melayani harus ada kuasanya, begitu. Sama seperti singa. Singa kalau mati itu tidak ditakuti musuh, tidak ditakutkan lagi. Singa yang sudah mati itu tidak menakutkan lagi. Kenapa singa ditakuti? Karena hidup. Kalau tidak hidup, enggak bakalan ditakuti. Ibadah pun demikian. Ibadah yang berkuasa adalah ibadah yang ditakuti setan. Ibadah yang berkuasa adalah ibadah yang hidup. Kalau tidak ada kuasa, ibadah kita mati. Mau bagaimanapun peralatan kita, mau bagaimanapun kita latihan, mau bagaimana, mau lagu apapun kita nyanyikan, mau bagaimana manajemen yang kita buat. Kalau nggak ada kuasa, ibadah itu mati. Kuasa itu bisa dirasakan. Ketika perempuan 12 tahun pendarahan menangkap jumbai jubah Yesus, maka Yesus merasakan kuasanya mengalir keluar. Sehingga dia bertanya, siapa tadi yang tangkap jubahku? Artinya kuasa itu bisa dirasakan. Kalau Yesus bisa merasakan kuasa yang keluar daripadanya, berarti orang-orang pun bisa merasakan kasih di dalam, kuasa di dalam ibadah kita. Ada atau tidak? Ini hanya sebatas show, pertunjukan, atau memang ada kuasanya, begitu dia. Itu sebabnya siapapun kita, pengkhotbah, penyanyi, pemain musik, mari kita kejar kuasa. Latihan memang perlu. Ya, latihan menyanyi, latihan menari, latihan bermusik perlu, tetapi kuasa juga harus ada. Bagaimana supaya kuasa tetap ada? Yang pertama kita harus berdoa, karena doa itu menurunkan kuasa Tuhan. Ketika Elia berdoa, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan ketika Elisa berdoa, maka awan gelap selapak tangan muncul di langit. Ada kuasa ketika kita berdoa. Itu sebabnya semua pelayan-pelayan Tuhan dimanapun saudara berada, senantiasalah berdoa, selalulah berdoa. Berdoalah dengan berkemenangan, berdoalah dengan diurapi. Berdoa, dalam doa pun saudara harus doa yang menang, doa memperkatakan firman, doa yang menghagahkan firman, bagi ibu saudara. Nah, ketika bangsa Israel berperang, Joshua berperang dengan Amalek, Musa mengangkat tangan, Musa berdoa, dan kemenangan terjadi. Nah, demikian juga kita. Gereja harus berdoa, pelayan-pelayan harus berdoa, semua kita harus berdoa supaya ada kuasa Tuhan. Dan doa kita adalah doa yang menang, doa yang mendeklarasikan firman. Dan yang kedua, bagaimana supaya kuasa itu tetap ada? Mari kita penuh Roh Kudus senantiasa. Penuh, berbahasa roh, bersekutu dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus senantiasa.
Penuh dengan Roh Kudus juga berarti penuh dengan firman, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh yang kudus. Berarti orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang selalu mengejar firman, selalu mengejar kekudusan, saudaraku. Nah, jadi tidak bisa dibuat-buat pelayanan ini. Bisa dirasakan berkuasa atau tidak. Itu sebabnya mari senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memampukan saudara. Roh Kudus itu akan menguatkan saudara. Roh Kudus itu akan membela saudara. Roh Kudus itu akan memperlengkapi saudara. Saudaraku. Nah, sama seperti handphone, mau iPhone, mau apapun mereknya, kalau baterainya sudah mati, nah nggak bisa berfungsi. Mau semahal apapun itu, begitu juga kita ini hanya wadah. Kalau Tuhan tidak memakai kita, memenuhi kita, semua tidak ada arti. Mau saudara ganteng, mau saudara punya jam terbang luas, padat, mau saudara orang yang sudah dikenal, tapi kalau saudara tidak bersekutu lagi dengan Tuhan, tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak dicas lagi saudara, maka semua itu hanya sebatas casing saja. Nah, dan yang ketiga, Tuhan hanya mengurapi orang yang kudus. Nah, jadi saudaraku, kita perlu hidup kudus senantiasa, jauh daripada dosa. Pelayan-pelayan Tuhan senantiasa kejar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita hidup benar, Tuhan memperlengkapi kita, memakai kita. Ketika kita bermain-main dalam dosa, maka Roh Allah itu undur daripada kita. Perhatikan Simpson, ketika dia bermain-main dengan Delila, bermain-main dengan dosa, maka Roh Allah undur daripadanya. Ketika Saul bermain-main dengan tidak taat kepada Tuhan, tidak mau dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan, maka Roh Allah undur daripadanya. Tuhan menarik panggilannya daripada Saul. Hati-hati dengan dosa. Dosa membuat kita tidak diurapi. Hidup dalam dosa membuat kita kering gersang. Bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang sedangkan kita pun kering gersang? Itu sebabnya senantiasa jaga pikiran, hidup kudus, jaga perkataan yang membangun sesuai firman, jaga hati, jaga hidup sesuai dengan firman. Dan selanjutnya yang keempat, Tuhan mengurapi orang yang berserah kepadanya, mengandalkan Dia, bergantung kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuda memang diperlengkapi untuk peperangan, tapi kemenangan datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang dikasihinya. Itu sebabnya mari kita belajar bergantung kepada Tuhan. Jangan jadi pelayan yang sombong. Jangan jadi pelayan yang tanpa Tuhan pun bisa, begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita setiap hari bergantung pada Tuhan ini. Sama seperti Daud. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah pertolongan dan keselamatanku. Demikian juga kita. Biarlah kita setiap hari bergantung kepadanya. Karena dari Dialah pengurapan, kekuatan. Dari Dialah hal-hal dan tanda-tanda yang ajaib dan hal-hal yang penuh dengan mukjizat. Sesuai keempat hal ini mari kita kerjakan senantiasa dalam kehidupan kita untuk kemajuan pelayanan kita. Pengurapan itu harus ada. Kuasa itu harus ada dalam pelayanan kita. Dan setan bisa mencurinya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, setan bisa mencurinya. Kapankah setan bisa mencuri urapan itu, kuasa itu? Yang pertama, ketika kita jadi pribadi yang sombong, jadi pelayan yang sombong. Sudah tahu, malaikat pada awalnya, Lucifer itu Bapak Saudara, itu orang yang diurapi Saudara. Tapi pada akhirnya itu hilang daripadanya, diambil ketika dia sombong. Itu sebabnya mari kita belajar jadi pelayan yang tak rendah hati, mengasihi Tuhan senantiasa. Saya berdoa supaya pelayanan kita mengalami kemajuan, pelayanan kita bertambah urapannya. Tidak harus Bapak Ibu Saudara wow megah begitu. Ya dengan sederhana pun, tetapi mujizat Tuhan bisa dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa Bapa di sorga, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di sidang Tuhan ini, supaya kami mengejar kuasa. Kami senantiasa memiliki kuasa. Pujian penyembahan kami tidak kering, musik yang kami mainkan tidak kering, khotbah yang kami sampaikan tidak kering, pelayanan kami tidak kering, ibadah KKS kami, doa syafaat kami, ibadah muda-mudi kami tidak kering, tetapi senantiasa disertai oleh kuasa Tuhan. Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan mengerjakan hati mereka. Setiap orang-orang yang datang dalam ibadah kami, mereka pun sendiri berkata dan bersaksi bahwa di dalam pelayanan kami ada hadirat dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami kerjakan dan kami tangkap ini. Kami berdoa, kami jaga kekudusan, kami tidak sombong, kami rendah hati, dan kami terus menjaga kehidupan tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati.